Badan kaku? Faktor Uya. Pegal dan cepat lelah? Faktor utuh. Susu kalsium biasa nggak bisa ngalahin faktor U. Minum Entrasol. Dengan ekstrak zaitun dan Profit Formula, bantu penuhi nutrisi harianmu. Entrasol. Dipersembahkan oleh Ya, saya ingin ke Mas Daniel Johan, anggota fraksi PKB yang menolak hak angket. Apa yang akan terjadi setelah ini? Bagaimana kelanjutan hak angket setelah ini? Anda merasa ini akan jalan terus atau akan terhenti atau akan seperti apa? Ya tentu kalau dari kami berharap hak angket itu tidak berlanjut. Tetapi kan kita melihat ini akan masalah anggota pansus akan diputuskan setelah masa reses berakhir tanggal 17 nanti. Tetapi sebelum mencapai tanggal 17 ya kita dengar dari media karena kita nggak tahu karena saya juga reses. Kan cukup banyak fraksi, bahkan mungkin sekarang sudah mayoritas fraksi ya. Yang menolak? Yang menyatakan ya angket tidak perlu dilanjutkan. Jadi perkiraan Anda, firasat Anda sebagai politisi ini akan berhenti di tengah jalan? Feeling Anda, Bang? Iya, cukup kuat arahnya seperti itu. Akan sia-sia begitu ya? Kalau feeling Bang Fahri, akan lanjut apa tidak ini, Bang? Hah? Jangan pura-pura tidak mendengar pertanyaan. Saya ulangi biar jelas. Apakah hak angket akan berlanjut setelah kita melihat nanti masa reses selesai? Ya kita nggak tahu karena pasti dalam masa reses ini memang teman-teman ini susah dicari. Bung Daniel juga saya kira datang dari Dapil. Semua memang sedang berada di Dapil. Saya kebetulan lagi piket, makanya sering masuk TV ini hari-hari ini karena lagi piket gitu. Nah kita lihat aja kan prosesnya masih ada lobby-lobby dan nanti kita lihat di tanggal 17 setelah rapat paripurna bagaimana usulan surat dari teman-teman. Apakah akan langsung mengusulkan pembentukan atau perlu lobby lagi, saya kira itu mekanisme politik, nggak ada dosanya yang begitu-begitu. Sikap politik Anda sendiri akan menggalang dukungan terus, akan mengawal supaya jadi? Saya adalah orang yang percaya bahwa semakin terbuka negara kita semakin baik. Dan itu adalah demokrasi kita. Koalisi menolak hak angket. Apa yang akan terjadi prediksi Anda? Prediksi saya pasti gagal ya. Kalau fraksi-fraksi berkomitmen. Pasti gagal kalau? Ya, kalau fraksi-fraksi sama komitmennya yang menolak. Karena satu saja fraksi yang tidak hadir di panitia angket, maka itu sudah batal. Jadi sekarang sudah ada 5 fraksi termasuk fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Fraksinya dulu Bang Fahri. Sekarang kan beliau fraksi independen di DPR. Nggak ada fraksi independen. Salah Anda. Jadi Anda fraksi mana, Bang Ahli Fahri? tata negara nggak ngerti, nggak ada fraksi independen. Saya jadi ingin tahu Anda mewakili siapa, Bang Fahri? Pengadilan negeri, ya. Pengadilan negeri Jakarta Selatan mengatakan saya harus dikembalikan sebagai kader partai, sebagai anggota DPR dan sebagai pimpinan DPR. Baik. Jadi saya ini mau diterima atau tidak, saya adalah anggota fraksi PKS. Oke, tapi kalau orang-orang Bang itu Fahri, tidak tapi kalau terima, pimpinan fraksinya tidak mengakui Anda bagaimana? itu undang-undang. Saya nggak peduli dengan ini, saya undang-undang aja. Oke, jadi Ya, kalau kan manusia tidak relevan undang-undangnya gimana? undang-undang yang relevan. Terakhir, kalau berjalan terus, apa sikap KPK? Kalau berjalan terus, singkat saja, apa sikap KPK? Saya kira kalau di undang-undang cukup jelas ya, pasal 201 undang-undang MD3 itu ya. Baik. Seluruh perwakilan dari fraksi. Dan KPK saat ini concern pada proses hukum. Kita akan tangani kasus IKTP ini semaksimal mungkin. Teror terhadap penyidik KPK Novel Baswedan Selasa 22 hari yang lalu, di mana yang bersangkutan masih dirawat, itu tidak akan memperlambat atau menghentikan kami. Upaya revisi undang-undang KPK yang digagas oleh DPR, termasuk beberapa pihak yang sekarang mencoba masuk melalui hak angket tidak akan menghalangi kerja kami untuk menuntaskan kasus IKTP, kasus BLBI, ataupun kasus yang lainnya. Terima kasih. Terima kasih sudah hadir Bang Fahri, terima kasih Bang Daniel, Mbak Elsa, Bang Aga, Bang Ferry, dan Bang Sebastian Salang. Terima kasih banyak sudah hadir di Mata Najwa. Terima kasih paling banyak ke Anda yang sudah menyaksikan. Selamat malam, sampai jumpa. Saat mega korupsi skandal IKTP mencuat, di Senayan upaya mengajukan hak angket mengeras kuat. Seperti menjadi pola di negeri ini, pemberantasan korupsi dibalas perlawanan kepada institusi. Serangan DPR ke KPK tak mengejutkan dan unik.
Sudah sekian kalinya DPR merasa terusik. Revisi Undang-Undang KPK adalah target sejati, parpol membungkusnya dengan dalih inisiatif pribadi. Proses politik yang sebenarnya sakral digunakan politisi sebagai instrumen untuk menjegal. Setiap KPK diserang pelbagai ujian, kita menemukan elemen negara justru sebagai ancaman. Kita perlu bertanya pada penyelenggara negara. Masih adakah komitmen memberantas korupsi sebagai kejahatan luar biasa? Sudah cukup basa-basi dan silat lidah ini. Mari kita catat dan hukum mereka yang tak layak kita pilih lagi. Dipersembahkan oleh